Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Koki in Bali. Di video kali ini, kami berkunjung ke salah satu breeder koki Bali yang berlokasi di Desa Bona, Kecamatan Blabatu, Kabupaten Gianyar, Bali. Beliau bernama Inyoman Gede Diatmanu Mahayana. Pada kesempatan kali ini, kami akan mereview sekaligus melihat koleksi ikan mas koki Bali milik Blikomang yang mempunyai ciri khas dari ikan yang terletak di bagian ekor ikan milik Blikomang. Nah, sebelum lanjut ke video utama, dukung channel ini agar semakin berkembang dengan mengklik tombol like, share, komen, dan subscribe agar kami dapat membuat konten seputar koki Bali yang bermanfaat untuk kalian, khususnya pecinta ikan mas koki Bali. Dan untuk yang sudah subscribe di channel ini, terima kasih banyak atas dukungan kalian semua. Dan jangan lupa, aktifkan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dan tentunya bermanfaat untuk kalian pecinta ikan mas koki Bali. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja simak video kami kali ini bersama breeder ikan mas koki Bali asal Desa Bona, Blikomang. Nah teman-teman, kembali lagi dengan kita di channel Koki in Bali. Mohon maaf sebelumnya karena terlalu lamanya kita nggak update video. Tapi hari ini kita bakal main ke salah satu breeder di sebelah saya. Bisa diperkenalkan siapa belinya? Oke, perkenalkan, nama saya Inyoman Gede Diatmanu Mahayana. Jadi kalau di sini di rumah atau di lingkungan sekitar saya biasa dipanggil Mang Edun gitu. Saya berasal dari Banjar Pasadano, Bono, Blabatu. Untuk info selanjutnya tentang Blikomang dari Facebook, Instagram, dan WA bakal kita isi di channel di deskripsinya nanti. Nah teman-teman, hari ini kita spesial ke sini ingin melihat koleksi ikan atau ikan breedan dari Blikomang, karena yang saya lihat sendiri di sini ikannya ada ciri khas tertentu yang menurut saya pribadi ikannya termasuk ikan yang spesial. Nah kita lihat koleksi Blikomang nanti. Tetap stay tune di channel kita Koki in Bali. Nah teman-teman, ini di depan kita ini ikan umur berapa Blikomang? Ini breedingan tahun lalu sih, bulan Mei. Kira-kira hampir 1 tahun lebih lah. Setahun lebih ya Blikomangnya. Tahun lebih. Nah dari yang kita lihat di depan teman-teman, jadi ikan ini yang spesial di sini menurut yang saya bilang tadi adalah ekor yang dimiliki dari ikan-ikan breedan dari Blikomang. Nah ikan-ikan di sini bisa dibilang bentukan bisa dibilang tipe ekor sutra Blikomang ya. Iya, bisa dibilang gitu sih. Jadi dengan ciri ekor yang halus dan panjang, bisa dibilang tembus pandang Blikomang ya. Iya. Nah jadi sekarang tergantung ke teman-teman suka ikan yang tipe ekor atau tipe bentuk yang seperti apa. Jadi ada beberapa bentuk sih ikan yang kita lihat di Bali, karena itu mungkin yang membuat bentuk itu dari segi air dan pola pemeliharaan masing-masing. Nah untuk ikannya Blikomang sendiri di sini untuk pakan sehari-harinya seperti apa Blikomang, perawatan sehari-harinya? Untuk ikan yang seumuran ini biasanya saya pakai PF 500. Pakan lele itu Blikomang? Pakan lele PF 500. Biasanya saya kasih 2 kali sehari sih, pas pagi sebelum kerja, habis itu malam ketika udah sampai rumah pulang kerja Blikomang ya. Jadi termasuk mudah perawatan ikan ini teman-teman. Jadi cukup diberikan pakan. Nah untuk media filter dan air bagaimana perawatannya Blikomang? Yang lihat di sini airnya artinya kolamnya termasuk outdoor. Jadi apa ada permasalahan yang khusus ditangani di sini Blikomang? Untuk permasalahan sih nggak ada sih Ji ya. Yang penting rajin-rajin untuk dripping aja. Dripping ya, penambahan air baru maksudnya. Air baru ya. Saya hampir setiap hari sih, kurang lebih sekitar 3 menit atau 4 menit saya tambah air baru. Saya hidupin pagi atau malamnya. Untuk filter relatif lama sih saya gini bersihkan. Ini udah hampir
lebih dari 3 bulan nih nggak pernah dibersihkan lagi. Lebih dari 3 bulan. Karena juga makannya juga nggak terlalu dipus kan, cuma 2 kali aja sehari. Jadi ya relatif masih aman lah untuk 3 sampai 4 bulan belum dikuras. Jadi bisa dilihat teman-teman, yang spesialisnya adalah ekor yang sangat halus dari ikan yang dimiliki oleh Blekomang. Nah, untuk teknik kawinnya di sini gimana Blekomang? Artinya kayak teman-teman yang lain, breeder yang lain, mereka nunggu ikannya kejar-kejaran di kolam, baru diangkat dan dikawinkan. Kalau Blekomang sendiri bagaimana tekniknya di sini Blekomang? Kalau saya sendiri itu biasanya saya jodohkan dulu. Dijodohkan dilainkan di tempat lain. Saya biasanya pakai ember. Di karantina dulu sebelum kawin. Karantina dulu. Biasanya sih cowoknya dimasukin terlebih dahulu 1 hari sebelumnya. Setelah itu baru saya masukin disatukan betinanya. Kalau untuk cowokannya ada treatment khusus belum? Kalau cowok sih di sini saya nggak ada treatment khusus sebelum kawin. Berarti tinggal masuk, ada diberi pakan biasa atau dipuasakan atau gimana? Diberi pakan biasa sih, cuma kalau betinanya ya biasanya saya kasih DM aja sih. DM ya. Kuti raksasa. Ya, kuti raksasa. Kuti raksasa. Paling sehari sebelum disatukan sama pejantannya. Pejantannya ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat begitu simpelnya ikan ini dipelihara. Jadi tidak sesusah ikan-ikan lainnya Blekomang, termasuk ikan yang gampang untuk dipelihara. Jadi ikan ini mampu hidup di air yang ditreatment kan, maksud saya dilengkapi dengan filtrasi, aerasi atau non aerasi. Nanti bisa dilihat koleksinya Blekomang yang tanpa aerasi kan ikan itu, tanpa ada filtrasi, pure menggunakan air hijau. Teman-teman, di depan kita adalah khusus kolam untuk ikan-ikan pejantannya Blekomang ya. Iya. Ada beberapa betina sih, cuma dominan jantannya di sini. Dominan jantan Blekomang ya. Nah, untuk ikan tertua di sini yang Blekomang punya, kira-kira di umur berapa sudah Blekomang? Ini kira-kira hampir 4 tahunan sih, dari 2018. Wow. Ini ikan pertama saya, sisa 2 ekor aja. Yang ini yang Blekomang ya? Ya. Oh, luar biasa. Jadi bentuk ikannya, ekornya sudah bisa dibilang 2 kali lipat panjang badannya Blekomang ya? Ya, udah maksimal. Sudah maksimal. Nah, beginilah penampakan koki Bali teman-teman, yang sudah di atas umur 2 tahun. Jadi bentuknya sudah maksimal. Jadi ekornya sudah terlihat lebih panjang daripada bodi, yang menandakan atau ciri khas dari koki Bali. Nah, untuk treatmentnya sama nih Blekomang, pakan sehari-harinya Blekomang? Iya, sama nih kalau pakai PF 500 2 kali sehari. 2 kali sehari. Air pun seperti yang kolam betina Blekomang ya? Ya, itu di dripping. Airnya tiap hari itu ditambahkan air baru. Ditambah air baru ya. Luar biasa teman-teman. Bisa dilihat bagaimana bentuk ekornya teman-teman. Yang termuda di sini umur berapa Blekomang? Ini ada 4 bulan. 4 bulan ada. 4 bulan ya, Blekomangnya. Jadi karena umur atau usia juga yang membuat ikan ini semakin elegan untuk berjalan Blekomang ya. Yes. Halus sekali ekornya. Nah teman-teman, di depan kita adalah salah satu ikan yang bisa dibilang, banyak sih teman-teman yang bilang ikan fancy atau reject ya Blekomang ya, karena belahan ekornya ada 2. Nah kalau di sini belahan ekor 2 ini biasanya Blekomang pakai pejantan ya? Ya, untuk di sini kebetulan banyakan sih pejantan saya ini sepak 2 ya, sepak 2. Karena ya teman-teman bilang sih lebih baik sih pakai sepak 2 karena ngejarnya lebih gampang sih. Kalau pejantan ini pakai sepak 2. Nah jadi teman-teman, yang dimaksud ngejar itu oleh Blekomang adalah ketika sang cowok memberi tekanan kepada perut betina. Jadi untuk membuat telur itu keluar ya Blekomang ya, atau memberikan rangsangan kepada yang cowok ya, yang cewek Blekomang ya. Nah jadi pilihan yang sangat tepat menurut saya, karena
dua ekor itu akan membuat speednya ikan ini lebih cepat nih komang ya, untuk mengejar ya. Jadi yang ekor 4 kan, kalau ekor 4 ya agak lambat kan, agak gini dia berenangnya untuk ngejar. betul. Nah, buat teman-teman penghobi ikan koki Bali, jadi jangan salah, ikan sepak 2 ini juga ada ikan yang spesial. Ikan yang spesial, bisa dilihat teman-teman, ekor yang panjang, dan juga ada kategori di kelas lombanya. Ikan yang di depan kita ini ikan-ikan berumur berapa Bli Komang? Ini kurang lebih sih 3-4 bulanan. 3-4 bulan ya. Ya, jadi teman-teman bisa dilihat size ikan yang 3 atau 4 bulan itu tidak tergantung size-nya Bli Komang ya, tapi arah ikan kemana Bli Komang ya. Maksud saya adalah yang tadi teman-teman, jadi arah ikan yang sudah sempurna, dorsal yang bagus, ekor yang sudah mengembang, itu yang menjadi acuan penjualan Bli Komang ya. Iya. Bukan di size Bli Komang ya. Bukan. Karena kalaupun kita di umur 1 bulan pun bisa size-nya seperti ini, tapi untuk bentukannya kan belum maksimal. Betul, betul sekali. Nah, untuk ikan yang depan ini biasanya rata-rata Bli Komang jual berapa per ekornya Bli Komang? Kalau yang kayak gini nih paling murah 100.000 Bli Komang ya, dengan kualitas yang seperti ini Bli Komang ya. Ya, jadi ikannya Bli Komang juga banyak peminatnya teman-teman. Jadi ini beberapa contoh ikan yang kita tunjukkan di sini yang masih tersisa dari borongan para kolektor. Jadi nanti yang pengen lihat-lihat ikannya Bli Komang bisa langsung kontak Bli Komang sendiri di nomor WA yang akan kita terahkan di kolom deskripsi. Jadi teman-teman bisa inden atau berkunjung ke farmnya Bli Komang. Untuk umur segini Bli Komang kasih pakan api biasanya Bli? Kalau yang segini PF 500 juga. PS juga nih. PF juga, tapi sebelumnya kalau lebih kecil dari ini saya pakai gini biasanya Fengli. Fengli, Ya. tepung itu ya Bli Komang ya? Ya, Fengli. Yang berupa tepung ya? Oh, kalau yang berupa tepung PSP itu cuma untuk buraya aja, buraya di bawah 1 bulan. 1 bulan ya? Kalau Fengli itu bentuknya tepung tapi masih butiran. Sudah ada berupa butirannya? Ya, cuma dia lebih halus daripada pelet. Biasanya pelet udang bisa dibilang ya? Ya, pelet udang. Jadi teman-teman bisa lihat kualitas ikan yang di sini, dia dominan di ekor yang sangat halus dan tipis, ya seperti sutra. Bli Komang, ikan yang di depan kita ini ikan yang lagi proses penjodohan atau pemijahan Bli Komang? Ini masih penjodohan sih. Jadi kemarin saya masukkan, tadi pagi sih sempat sempat kejar-kejaran, tapi belum ada telur. Kita lihat besok apakah udah kawin atau keluar telurnya. Biasanya sih gitu, kita tunggu sampai 3 hari. Kalau memang nggak ada telurnya dalam 3 hari, berarti betina itu kurang matang. Belum matang ya telurnya Bli Komang ya. Nah, jadi bisa dilihat teman-teman nih ikan yang narik mata saya dari tadi, yang warna panda ini. Luar biasa. Itu jantan Bli Komang ya? Ya, itu jantan. Ini rata-rata ikan di umur berapa Bli Komang? Sama aja kayak di kolam yang pertama itu di breedingan bulan Mei. Iya. Hampir 1 tahun lebih lah. 1 tahun berapa jadinya? 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan ya. Jadi 1 tahun lebih teman-teman. Jadi bisa dilihat bakal indukan yang digunakan oleh Bli Komang untuk mencetak ikan yang luar biasa. Nah, untuk setelah ikan ini terjadinya perkawinan Bli Komang, bagaimana cara treatment untuk telurnya Bli Komang sampai jadi buraya biasanya Bli Komang? Nggak ada treatment khusus sih, cuma tunggu aja 3 hari sampai 1 minggu. Habis itu baru dikasih. Saya tunggu sih sampai, kalau udah netas tunggu sampai 3 harian. 3 harinya? Ya, kalau udah berenang baru kita kasih pakan. Nah, jadi setelah ada rutinitas perkawinan itu ditandai dengan kejar-kejaran paginya Bli Komang ya. Kejar-kejaran, jadi ikan itu diangkat di jam berapa biasanya Bli Komang? Pagi itu. Setelah ada kejar-kejaran itu.
Kalau saya rasa dia udah ada yang mulai makan telur, berarti saya berhentikan untuk ritual kawinnya. Kalau ada yang udah, saya rasa udah indukannya udah ada makan telur kayak gitu. Karena kalau dibiarkan kan habis telurnya kan kayak gitu. Nah, jadi ikan diangkat, aerator kita diamkan atau diangkat Beli Komang? Ini sih paling saya kecilkan aja, Ji. Dikecilkan? Ya, dikecilkan paling ya sangat yang paling kecil lah. Jadi setelah ikan itu menetas, berapa hari setelah menetas Beli Komang angkat medianya? Biasanya sih 4 harian dia. Kalau udah berenang dia, saya angkat gininya medianya. Karena kalau belum berenang dia, kalau nggak semua berenang, takutnya ada yang menempel di media. Ada yang nyangkut ya Beli Komang ya. Nah, nanti kita akan tunjukin teman-teman contoh anakan atau buraya yang ada di sini. Teman-teman, di depan kita adalah contoh burayak atau anakan ikan mas koki Bali yang sudah berumur 3 mingguan Beli Komang ya? Ya, 3 mingguan, kurang lebih 3 minggu. Nah, jadi ikan ini dari netas sampai 3 minggu ini perkembangannya seperti ini, kira-kira ada berapa ekor di akuarium ini Beli Komang? Kurang lebih sih mungkin ada sekitar 40 sampai 50 ekor ya. 40-50 ekor ya, dengan kualitas yang luar biasa teman-teman. Nah, jadi selama dia menetas sudah berapa kali pernah dikuras di sini dulu? Kalau ini sih dikuras sih gini Ji ya, dikuras total maksudnya. Kalau saya sih cuma di Sipot. sedot kotorannya aja, tambah air baru kayak gitu. Itu biasanya 3 hari atau sampai 1 mingguan lah. 3 hari atau seminggu sekali teman-teman. Jadi teknik atau cara pengurasannya juga ada teknik khusus teman-teman. Kalau Beli Komang sendiri gimana teknik penyedotannya Beli Komang? Biar nggak anak-anaknya disedot sama selang Beli Komang. Saya pakai selang yang paling kecil sih. Paling kecil Selang aerator? Ya, selang aerator, dan airnya ini saya tampung, air sedotannya saya tampung. Nggak langsung kebuang Beli Ya, Komang ya? langsung kebuang. Saya pakai ember untuk nampungnya dulu kayak itu. Barangkali ada yang kesedot atau gimana kan bisa kita selamatkan. Dan jangan salah teman-teman, air sedotan itu juga sangat bermanfaat. Biasanya digunakan untuk pakan DM atau kutil raksasa. Ya. Nah, ini contoh anakan ikan yang Beli Komang punya di sini yang berumur 3 minggu. Ini masih pakai pakan tepung yang Beli Komang bilang ya? Ya, ini pakai PSP, masih PSP. Ya. Teman-teman, ini juga contoh ikan-ikan buraya dari Beli Komang. Banyak sekali teman-teman burayanya Beli Komang. Termasuk cepat perputaran ikan di sini teman-teman. Untuk remajanya lagi sedikit Beli Komang ya? Ya, kebetulan udah keluar semua, banyak yang keluar. Astengkare, rezeki lancar. Nah, ini juga ikan yang lagi kawin atau mau dikawinkan Beli Komang? Ya, ini baru jodoh. Baru jodohkan ini ya? Baru tadi pagi saya satukan. Mudah-mudahan besok ada hasilnya. Istimewa juga yang dikawinkan, yang lagi dijodohkan teman-teman. Nah, itu kalau nggak salah jantan tuh Beli Komang ya, yang mata silver dan merah itu ya? Ya, jantan. Spesial gitu. Nah, di sebelah kiri kita ada kolam pembesaran yang mungkin kelihatan hijau airnya, tapi ikannya lumayan banyak di sini Beli Komang. Ya. Di umur berapa sini Beli Komang ikannya? Ini ada di 1 bulan, ada 1 bulan sampai 3 bulan. 1 bulan sampai 3 bulan Beli Komang ya. Nah, untuk air yang tiang lihat di sini adalah air hijau. Ada rahasia khusus nggak di air hijau nih Beli Komang? Kenapa Beli Komang lebih suka memilih air hijau untuk pemeliharaan ikan dari kecil hingga dewasa? Kalau air hijau sih banyak istimewa sih ya, karena saya juga selain ini pakai keeping ikan, saya juga pakai ini buat ternak DM. DM ya betul. Ya, di air hijaunya saya pakai ternak DM, dan DM-nya saya kasih ikannya kayak gitu. Jadi untuk air hijau juga banyak sih bilang air hijau ini bermanfaat untuk kesehatan ikan ya. Yeah.
kayak gitu. Jadi ya sejauh ini saya pakai air hijau sih emang nggak ada masalah sih. Malahan ikannya pertumbuhannya cepat Beli Komang ya. Nah, untuk jamur dan yang lainnya apa ada kendala di sana Beli Komang kalau air hijau ini Beli Komang? Enggak sih, saya malah pakai treatment. Kalau ada jamuran saya malah pakai air hijau buat treatment ikan. Oh, jadi ikan yang sakit itu ditaruh di air hijau? Ya, saya pakai ember yang agak dijemur dan pakai air hijau ini untuk treatmentnya kayak gitu. Nah, itu teman-teman kelebihan air hijau menurut Beli Komang sendiri. Bisa dilihat teman-teman, jadi ikan di sini termasuk ikan-ikan yang sehat karena kebanyakan di dasar ikannya. Karena ikan yang sehat kebanyakan di dasar Beli Komang ya. Nah, yang lihat di sini kebanyakan kolamnya Beli Komang ada di outdoor, sedangkan kita tahu sekarang di Bali lagi musim hujan. Iya. Nah, ada trik khusus nggak Beli Komang untuk kolam yang kena air hujan langsung seperti ini Beli Komang, atau biasa aja nggak masalah? Sama sih Dek, kayak di kolam, jadi dripping itu tiap hari. Tambah air baru, tambahan air baru ya. Tambahan air baru aja sih kayak gitu. Cuma itu aja teman-teman, tips dari Beli Komang ketika outdoor yang terkena air hujan langsung bisa di dripping atau ditambah air baru. Terima kasih sudah menyaksikan channel Kokiin Bali. Semoga channel ini bisa menginspirasi kalian. Jangan lupa didukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Kita buat ikan ini menjadi raja tanah sendiri. Salam Kokiin Bali.